Selamat malam pemirsa, hidup sehat tanpa obat bersama QLife Clinic Surabaya kembali hadir bersama Anda di kesempatan kali ini bersama saya Bian selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan memberikan banyak sekali informasi mengenai masalah kesehatan untuk Anda. Dan tema hari ini adalah darah aktif, tubuh bebas dari sakit, mungkinkah? Nah, nanti kita akan bahas bersama. Bulan Maret dan bulan September ini adalah bulan pancaroba dan ini adalah puncak siklus perkembangan virus. Nah, kalau kita sekarang banyak mendengar di media-media, banyak sekali pasien-pasien yang terinfeksi virus, akhirnya opname di rumah sakit seperti infeksi karena demam berdarah, kemudian hepatitis, kemudian ada juga pneumonia atau SARS, kemudian MERS, dan yang terbaru adalah COVID-19 ini yang banyak sekali heboh untuk beritanya. Dan juga adalah pasien-pasien yang tidak harus ke opname di rumah sakit seperti campak atau kemudian cacar air atau campak atau influenza. Nah, hari ini kita akan bahas seberapa bahayanya kah kalau kita terinfeksi oleh penyakit. Kita akan bahas dengan teman-teman dari QLife Clinic Surabaya. Ada Dr. Sri Budiwati, apa kabar dok? Baik Mas, selamat malam. Hari ini cantik sekali ya dok ya. Terima kasih. Karena yang datang ada laki-laki semua dok. Saya sendiri ya. Baik, ada Dr. Ferry, apa kabar dok? Baik. Lama tidak ketemu ya dok Iya. ya. Oke, kemudian ada Pak Haji Keneto Maito. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Haji? Sehat, alhamdulillah. Ada Pak Haji Unang Angka Wijaya, kita ketemu lagi Pak Haji. Siap. Oke, kalau Pak Haji ini selalu senyum karena sudah selalu sehat hidupnya, begitu ya Pak Haji Unang ya? Amin. Oke, baik dok, kita bahas mengenai virus. Ya. Yang terbaru adalah virus COVID-19 ini Ya. yang banyak, yang heboh sekali. Nah, sebenarnya seberapa bahayakah sih kalau kita terinfeksi oleh virus itu? Jadi kalau kita bicara virus Mas, virus itu sebetulnya penyakit self-limiting disease. Ya. Dia akan sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita bagus. Kita hanya perlu istirahat, makan yang sehat, tidak kemana-mana, sering minum air, jalan pagi, maka dia akan sembuh sendiri. Ya. Tetapi virus ini akan menjadi parah dan fatal bila pasien yang terkena virus itu sudah punya penyakit kronis yang lain. Oke. Misalnya sudah punya sakit diabetes, sudah punya sakit kanker, sudah punya sakit hipertensi, jantung koroner, dan banyak obat-obat yang diminum. Ini bisa berakibat fatal. Iya, itu berarti. underlying disease yang kronis. Oke. Ya, kemudian kemasukan virus yang akut. Maksudnya kronis ini kan sudah dialami bertahun-tahun ya dok ya? Ya, yang kronis. Udah Oke. sakitnya bertahun-tahun, obatnya Ya. udah banyak ya. Ya. Kemudian umurnya udah 60 tahun ke atas. Berarti ini yang membunuh sebenarnya underlying disease-nya ini ya? Memperparah. Jadi memperparahkan infeksi virus seperti influenza. Itu kan jarang yang meninggal ya Mas. Ya. Tetapi infeksi virus yang nempel di saluran nafas seperti dulu ada SARS tahun 2003 ya. Ya, ada SARS. MERS Indonesia nggak terlalu banyak pasien yang meninggal sih. Ya. Kemudian yang kali ini yang pandemi dan heboh seluruh dunia namanya COVID-19 ya. Ya. Ditemukan mulai muncul 2019 Desember. Baik. Nah, virus-virus yang namanya corona ini memang nempelnya di saluran nafas. Jadi misalnya pasien ini sudah sakit asma, sudah ada penyakit-penyakit lain seperti sinusitis, alergi dan lain-lain yang notabene dia imun sistem lagi nggak bagus. Lagi nggak bagus. Maka akan berlanjut menjadi batuk, sesak, panas, demam, sampai harus opname, pakai oksigen dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang tidak terlalu berbahaya ya dibandingkan dengan mungkin seperti demam berdarah. Iya, kalau virus yang corona itu seperti flu ya, semua orang bisa terkena. Semua orang bisa terkena. Ya, tetapi kan karena heboh di seluruh dunia, kita jadi ngeri. Ya. Sehingga borong ini, borong itu semua. Kita mau cari sanitizer tangan. Panic buying dok. Panic buyingnya luar biasa. Padahal Indonesia saat ini justru sedang diserang musimnya virus demam berdarah. Ya. Ada beberapa daerah ya dok ya, kejadian luar biasa KLB, salah satunya di Sika kalau tidak salah, itu yang korban yang sampai meninggal ada 30 sekian kalau tidak salah ya. Padahal coronavirus atau COVID-19 di Indonesia tidak ada yang meninggal dunia. Dan hanya harus diisolasi aja, harus supaya diisolasi. nggak menyebar lebih banyak lagi. Info terakhir perkembangannya pasien-pasien yang kemarin sudah dirawat udah better sekarang, lebih bagus lagi. Lebih sehat lagi. Lebih sehat Mungkin lagi. sebentar lagi bisa pulang ke rumah masing-masing. Memang
angkanya bertambah ya dok ya? Iya. Kalau tidak salah terakhir 27 ya dok ya hari Ya. ini ya? Jadi kalau kita bicara infeksi virus itu Mas Bian, tahun 1400 sebelum Masehi, Ya. di dunia ini sudah ada catatannya dari arkeologi ketemu bahwa tahun itu sudah ada pandemi virus namanya poliomyelitis. Oke. Makanya kenapa anak-anak kecil sudah ada vaksinnya kan? Vaksin DPT, polio, vaksin untuk hepatitis B, vaksin untuk campak, MMR dan sebagainya ada semua. Nah apakah semua infeksi virus ini ada vaksinnya dok? Tidak semua sudah ketemu. Yang ketemu mungkin sekitar 13 sampai 15 vaksin saat ini. Oke. Dengan sekian ribu virus, termasuk virus influenza A dan B itu sudah ada vaksinnya. Tetapi kita nggak perlu terlalu panik. Cuman nggak enak kalau lagi sakit kena virus itu aja. Seperti apa sih sakitnya kalau kena virus itu dok? Nah, seperti virus, semua virus itu dimulai dengan apa? Demam, batuk pilek, sakit kepala. Ada sekarang malah pada orang dewasa demam berdarah sering tidak ada panas, tidak ada demam. Pusing, mual, nggak doyan makan, badannya sakit semua. Juga pada orang dewasa sering tidak diketemukan ini bintik-bintik merah atau petekie. Kalau demam berdarah Demam ya dok berdarah ya? itu tidak ada. Jadi tiba-tiba dia pusing, lemes, ke dokter, ke rumah sakit ketahuan trombositnya udah turun sekali. Ya. Dan itu yang bahaya, kalau trombosit kita habis, perdarahan di dalam kan. Salah satu perawat saya 2 tahun yang lalu sakit kepala luar biasa, tidak tahan, nama ke rumah sakit trombositnya tinggal 90.000, kemudian hari kedua tinggal 30.000, kencingnya sudah darah. Dalam waktu singkat tuh begitu cepat demam berdarah itu karena dia punya underlying disease-nya post cancer. Oh oke. Pernah sakit Baik, kanker. pernah sakit kanker ya dok ya. Ya baik itu yang semakin memperburuk ya kondisi pasien Iya. karena ada underlying disease-nya begitu ya dok ya. Dok nanti kita lanjutkan cerita lagi untuk malam hari ini. Pemirsa kita lanjutkan lagi untuk informasi Anda bersama QLive Klinik Surabaya. Kita akan kembali selepas pariwara satu ini tetap bersama kami Hidup Sehat Tanpa Obat bersama QLive Klinik Surabaya. Kena virus bagaimana? Baik pemirsa, kembali lagi Hidup Sehat Tanpa Obat bersama QLive Klinik Surabaya dan kita masih bersama Dr. Sri Budiwati. Dok, kalau sudah terinfeksi virus dan ternyata pasiennya ada underlying disease, ini apa yang harus dilakukan dok? Jadi nomor 1 harus ketemu dokter ya, konsultasi, periksa darah dan lain-lain ya. Ya. Nah ini kecepatannya seberapa cepat sih dok? Ini kan seperti yang dokter bilang tadi, demam berdarah tidak ditemukan bintik-bintik. Ya. Terus kemudian kadang-kadang juga tidak disertai demam ya dok ya. Sekarang ada beberapa infeksi yang tidak disertai demam. Nah ini seberapa cepat sih kita harus tahu step-stepnya dok? Jadi kalau ada batuk pilek, mulai sesak hari pertama kedua sudah harus berangkat ke dokter. Hari pertama kedua? Demam atau tidak demam. Oke. Kemudian yang kedua sakit kepala yang luar biasa dan badannya lemas. Yang biasanya nggak pernah dialami seperti itu, cepat segera ke dokter. Oke. Kalau di tempat kami memang karena QLive Clinic ini basicnya itu palliative care dan medical ozone therapy. Di tempat kami memang kami sediakan pemeriksaan LBA darah 1 tetes. Kemudian kita ada laboratorium bisa ambil lab. Nah, kemudian kita juga periksa kuantum dan setelah itu kita, oh ini ternyata banyak bakteri nih. Kalau virus dengan mikroskop biasa kan nggak bisa. Yeah. Nah, kita lihat, kita periksa lab secepatnya bersama lab yang ada di luar. Kemudian biasanya kita harus segera memperbaiki kondisi darahnya pasien. Biasa kami melakukan infus. Infus namanya medical ozone, di mana oksigen dan sedikit ozon masuk ke dalam cairan infus 20 menit, kemudian baru diinfuskan ke pasiennya. Fungsinya adalah memberikan oksigenasi pada semua darahnya pasien dalam waktu 20 menit dimasukkan 200 cc, 40 menit selesai, jadi 1 jam. Maka darah pasien akan aktif. Kalau kelihatan bakteri tadinya begitu banyak, setelah terapi ozon dan oksigen berkurang banyak. Panasnya pun akan segera turun, memperbaikinya dengan sangat-sangat cepat. Nah, apa kabar dengan underlying disease dok? Seperti mungkin ada diabetesnya, mungkin ada jantungnya atau hipertensinya dok? Ya, jadi pada pasien yang punya underlying disease kita atasi yang akutnya dulu, virusnya dulu.
Begitu virusnya udah teratasi beberapa hari, baru kita akan memperbaiki misalnya diabetesnya. Kan bikin darahnya sangat kental toh. Gulanya sering naik turun sekalipun ada obat. Kemudian kolesterolnya sering tinggi, asam urat tinggi, baru kita bicara lagi dengan pasien setelah infus virusnya selesai. 2-3 hari kemudian kita perbaikin diabetesnya, kita periksa dulu kuantum seperti itu. Berarti dengan terapi ozon ini akan memperbaiki imunitas seseorang, Dok? Otomatis, karena dengan oksigenasi yang kita masukkan ya, kita mungkin tampilkan slide mungkin lebih jelas ya. Boleh. Kalau boleh ditampilkan slide. Nah, jadi kalau kita lihat slide, kita akan melihat bahwa oksigen dan sedikit ozon 0,5% bila masuk ke dalam darah kita, maka dia akan mengaktifkan sel darah merah, namanya eritrosit, sehingga darah itu bisa membawa oksigen dengan cepat. Karena dia mengaktifkan enzim 2,3 di fosfoglisrat. Nah, itu dasar dari basic daripada terapi medical ozon dan oksigenasi. Di mana sel darah merah kita sehat, maka tubuh kita rasa fit loh. Rasa fit, kemudian diatasinya dengan oksigenasi, kemudian untuk pembuluh darah ada lagi, kita bicara mengenai virus sekarang ya. Maka virus itu dapat menangkap radikal bebas, kemudian virus itu mengaktifkan sel darah putih kita. Mengaktifkan sel darah putih kita. Karena kita punya sel darah putih namanya limfosit T, kemudian makrofag, ada sel fagositosis. Ini antibodi ya, Dok ya? Ya, sel darah putih kita itu. Dia bisa membunuh bakteri, virus, jamur. Nah, itu diaktifkan oleh oksigen dan sedikit ozon. Baik, ini untuk tingkat kebutuhannya itu bagaimana menentukan terapi ozon yang tepat untuk pasiennya terinfeksi Kalau virus? untuk virus biasanya saya hanya melakukan infus ozon salin. Seperti apa, Dok? 1 jam selesai. 1 jam selesai? Ya, lewat infus aja. Jadi oksigen ozon dimasukkan ke dalam cairan infus, kemudian diinfuskan dalam kira-kira 40 menit selesai. Cukup simpel ya, Dok ya sebenarnya? Simpel sekali dan orang boleh pulang. Berapa kali harus dilakukan Tergantung seperti ini? berat ringannya. Kemarin saya baru ngatasin adik saya, keponakan saya yang panas tinggi, menggigil, panas tinggi, tapi belum menjadi coronavirus. Saya melakukan 3 hari berturut-turut. Setiap hari? Setiap hari datang, Sekali? infus, ya oksigen ozon, lalu kita tambah vitamin, vitamin C seperti itu. Pulang, saya pesanin pola hidup sehat, istirahat di rumah, minum air yang cukup, jemur matahari pagi kalau pagi. 3 hari berturut-turut dan sembuh. Sebenarnya dengan meningkatkan imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita, otomatis akan bisa membunuh virus itu sendiri, Dok ya? Karena kan virus itu harus ada yang makan kan kalau di tubuh kita. Iya. Nah, kita punya tentara sel darah putih, limfosit T, fagositosis, kemudian banyak lagi sel-sel darah putih ya, kemudian mengaktifkan interferonnya. Baik. Darah seperti itu. Baik, Dok, nanti kita lanjutkan. Kita akan lihat dulu ada liputan kita kemarin sudah mengambil gambar bagaimana pasien-pasien yang sedang dilakukan terapi ozon di Q Life Clinic Surabaya. Ini dia liputannya. Q Life Clinic Surabaya merupakan klinik pusat terapi medical ozon di Surabaya. Berlokasi di Ruko Villa Bukit Mas RE 8, Jalan Abdul Wahab Siamin, Duku Pakis, Surabaya. Terapi medical ozon merupakan terapi yang menggunakan ozon atau O3 dengan dosis tertentu antara 0,05% hingga 0,5%. Dimasukkan dalam tubuh bersama O2 ke peredaran darah berupa suntik melalui otot tubuh atau pembuluh darah. Dengan terapi ini mampu meningkatkan sirkulasi oksigen dalam darah dan meningkatkan metabolisme tubuh serta menangkal radikal bebas. Ozon adalah O3 yang bila dibubling ke dalam cairan infus akan menjadi molekul O2 dan O1 atau O single. O1 inilah dalam darah bersifat sebagai antivirus, antibakteri, antifungi, dan anti radang, sehingga mempercepat proses penyembuhan. Manfaat terapi medikal ozon pada darah adalah mengaktifkan enzim 2 hingga 3 DPG, sehingga sel darah merah mampu membawa oksigen dengan cepat ke seluruh sel. Terapi ini juga meningkatkan kadar interferon dan interleukin 2 yang meningkatkan kerja sel darah putih
dalam melawan bakteri, virus, fungi, dan metabolit. Oleh sebab itu, terapi medikal ozon sangat bermanfaat mempercepat proses kesembuhan penyakit akut dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan sakit kronis, seperti kencing manis, hipertensi, stroke, kanker, dan lain-lain. Terapi medikal ozon juga sangat bermanfaat sebagai pencegahan penyakit kronis dan berfungsi sebagai anti-aging alami. Awal mula saya itu berjalan dengan tongkat di sini. Kemudian ibadah salat itu sulit karena lutut sakit, semuanya sakit itu. Dan setelah saya ke sini mendapat tahu bahwa di sini ada punya terapi ozonnya, maka saya menuju ke Surabaya di sini. Yang awal mudanya sangat berat sekali, tapi setelah saya di ozon, alhamdulillah kondisi saya kembali sampai ke Ternate bisa beribadah dengan sempurna, alhamdulillah. Sehingga saya lagi menuju ke sini juga untuk mengulang kembali, membersihkan kembali karena kemoterapi 8 kali itulah yang membuat efek-efeknya berat. Sehingga datang ini membersihkan itu keracunan-keracunan daripada obat itu. Sehingga alhamdulillah saya merasa bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala membantu saya. Sakit saya itu yaitu kolesterol yang tinggi, kemudian asam uratnya juga tinggi, jadi saya sering mengkonsumsi obat untuk menurunkan kolesterol sama asam urat. Karena sering sakit itu, sehingga saya kalau saya di tempat orang yang banyak gitu, di tempat yang banyak orang, atau kalau saya sholat berjamaah itu sering terasa kayak sempoyongan. Kebetulan saya dapat informasi ada pengobatan seperti ini yang dari saudara saya sendiri itu, yang saya lihat dari perkembangan beliau sebelum beliau berobat ke sini itu, saya boleh bilang beliau itu seperti robot gitu ya, karena jalan ke tongkat dan macam-macam. Setelah dilaksanakan pengobatan di sini, alhamdulillah ada perubahan. Nah, untuk itu karena pengalaman itu saya coba ke sini. Ya mudah-mudahan dengan yang kedua kali ini ya lebih baik lagi. Kembali lagi di Hidup Sehat Tanpa Obat bersama QLian Klinik Surabaya, dan untuk alamatnya Anda bisa mencatat di layar kaca. Ada di Ruko Villa Bukit Mas RE nomor 8 di Jalan Abdul Wahab Siamin, Dukuh Pakis Surabaya. Nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca. Baik, Dok, kita lanjutkan perbincangan. Nah, live blood analysis itu seperti apa sih, Dok? Oh, kalau pasien pertama datang ya, tadi lihat ya ada pasien diambil darah sedikit, lalu lihat sendiri hasil darahnya di mikroskop. Kalau boleh saya tampilkan slide-nya mungkin. Boleh. Jadi LBA atau live blood analysis itu pemeriksaan hapusan darah dari beberapa tetes darah, langsung dilihat di bawah mikroskop. Yeah. Akan dibagi menjadi satu sel darah hidup dan sel darah waktu kering. Waktu hidup itu dia kelihatan dia darahnya lari-lari atau tidak. Oke. Kalau dia aktif lari bawa oksigen, pasti sekitarnya itu bagus. Tapi kalau dilihat lengket, bergandeng tangan begitu lengket, namanya rulonya positif, maka itu biasa lengket dengan asetildehid atau gula. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi dini. Nah, ini contoh slide-nya ya. Ini kelihatan darah yang sehat. Kalau boleh ditampilkan. Nah, itu darahnya sehat sekali. Satu-satu kan? Iya. Nah, satu-satu, kemudian ada sel darah yang besar itu namanya sel darah putih ya. Dia lagi makan bakteri, virus, dia makan juga triglycerid, sampah-sampah. Yang ini profil darah kering.
Kalau setelah hapusannya kering tampak seperti ini, tidak ada biru-biru, nggak ada radikal bebasnya, ini orang sehat. Oke. Dia banyak makan sayur, buah seperti ini ya. Nah, yang ini saya selalu sering tampilkan gambar ini karena yang tengah itu sel darah merahnya sehat, Oke. bawa oksigen. Yang kanan, kiri, atas, bawahnya itu adalah sel darah yang lengket. Sel darah merahnya kurang bisa membawa oksigen, orangnya cepet capek, kolesterol tinggi dan lain-lain. Nah, yang sebelah kiri lagi kita lihat yang normal seperti itu, sel darah hidup, sel darah kering. Kemudian yang tidak normal, kita lihat yang sebelah bawah itu radikal bebasnya banyak. Oke. Sampah-sampah metabolitnya banyak. Kalau kita lihat lagi seperti ini nih, kalau orang suka makan makanan yang banyak mengandung logam berat, heavy metal, terutama udang, kerang, cumi, kepiting, kemudian terasi, petis, makanan orang Surabaya ya, terasi, petis, kemudian membuat sampah-sampah hitam atau logam berat tuh numpuk. Ini bersama dengan lemak, dia akan numpuk. Kalau orangnya malas minum air, darahnya lengket seperti itu, suatu ketika bisa terjadi pembentukan batu ginjal, batu empedu dan sebagainya ya. Nah, ini juga sampah metabolit, ini baru dimakan 24 jam sebelumnya, masih ada warna merah-merah sampah metabolitnya. Ini adalah larva cacing. Kalau kepalanya kecil itu cacing pita. Oke. Di dalam darah ya, kita tidak periksa buang air besarnya. Ini cacing tambang, asalnya dari telur cacing yang akan netes nih Mas, jadi larva cacing. Oke. Itu Dok. larva ya. Nah. Kemudian yang kanker seperti ini Mas. Aduh, ngeri Radikal ya. bebasnya lebih banyak dari darah. Ngeri ya dok ya. Ya, karena kita dari setetes darah udah kelihatan semua. Banyak kelihatan bagus. Nah, bagaimana dok terapi ozon ini bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang? Mungkin untuk supaya tidak berlanjut terjadinya komplikasi dok. Ya. Untuk penyakit kronis. Ya. Untuk penyakit kronis kami melakukan cara yang kedua tadi. Jadi pakai tabung dialiser, tadi lihat ada darah masuk ke tabung. Oke. Nah di situ kan difilter. Dari mesin medical ozone diteteskanlah gas oksigen plus ozon. Di mana ozonnya hanya 0,5% maksimal, lainnya 99,5% itu oksigen. Oke. Kemudian diberi cairan infus dan sedikit pengencer darah supaya darah di tabung tidak rusak. Karena sedang diproses di filter Mas. Ya. Supaya bagus, sampahnya nempel di filter, darah yang bersih dikembalikan ke lengan satunya. Oke. Jadi kita bisa membuang banyak, mulai lemak, larva cacing, gula yang tadinya tinggi 300 lebih, setelah dilakukan terapi seperti itu tinggal 200. Dan Baik. kita merasa luar biasa aja ada cara membuang sampah seperti ini Baik. yang ada di dalam darah kita. Baik dok, Seperti itu. ada baiknya saya bertanya langsung ke mantan pasien ya dok ya. Monggo. Oke, saya mau ke Pak Aji Kene dulu. Tadi ada dilihat di gambar tadi ada Pak Aji Kene ya. Iya, Pak Aji berarti pernah dilakukan kemoterapi, berarti Pak Aji pernah ada kanker. Ada kanker, Iya, kanker apa kalau boleh tahu Pak? kanker lidah di sini. Kanker lidah. Iya, iya. Nah, kondisinya waktu itu seperti apa Pak? Karena kondisi di saat itu saya berbicara sudah pengaruh pada bicara. Biasa salat saya bisa salat itu tidak bisa suaranya tidak sudah tidak normal lagi, tidak berpengaruh sini. Baik, Kemudian luka yang tidak hilang-hilang, belum sempat dilakukan operasi ya Pak Aji? belum. Tapi sudah dilakukan kemo? Ya, belum. Dioperasi dulu baru di kemo. Oh, dioperasi dulu baru Ya. dioperasi dulu baru di kemo. Kemo, ya. Berapa kali kemo Pak Aji? 8 kali. 8 kali. Iya. Nah, ini bagaimana setelah itu Pak Aji bisa ketemu dengan Dokter Sri di klinik? Ya, setelah kita bikin perawatan dengan dokter di klinik, maka dokter mengatakan ini di dalam darah terlalu banyak keracunan ini disebabkan oleh itu Kemo. kemo di kan. Oke. Iya. Jadi harus dibersihkan lewat ozon. Dibersihkan lewat ozon. Ya, ozon. Bapak melakukan EBO, Ya, terapi ozon dengan EBO. ya. Berapa kali sudah Pak Aji? 2 kali. Ya, Dua kali. Ya, kedua kali. Kalau yang bubble sering. Oh, yang bubble sering. Sebelumnya bubble. Iya. Sebelumnya bubble dulu karena kan terlalu cari pembuluh darahnya susah. Mas. Oh, Ada oke. orang habis kemo itu pembuluh darahnya sulit dicari. Oke. Sehingga kami melakukan ozon infus dulu, ozon infus, rectal insufflation, ozon rektal. Kita perbaiki kualitas darahnya, baru kita lakukan EBO. Baik. Waktu dilakukan EBO 2 kali, kita tahu bahwa oh ternyata trombosinya Pak Haji karena kena virus.
ketambahan dengan virus, mungkin Pak Haji tidak rasa pernah kena virus, jadi trombositnya lagi rendah. Jadi saya nggak bisa lagi EBO, saya hanya melakukan ozon infus sama ozon rektal. Oh, berarti sama dikasih vitamin. Sering dilakukan seperti itu ya? Ya. Baik. Tapi untuk kankernya bagaimana, Dok? Kankernya waktu di kemo 8 kali itu sudah kering ya Pak Iya, Haji ya. Sudah kering. Jadi sekarang tinggal kontrol lagi kepada dokter spesialis kankernya. 3 Baik. bulan sekali cek darah gitu. Baik. Pak Haji, setelah dilakukan terapi ozon, bagaimana rasanya tubuh itu bagaimana? Setelah kita terapi ozon itu punya perubahannya cukup besar sekali. Seperti apa Pak Haji? Seperti apa kalau saya dulu tidak bisa beribadah, saya sudah beribadah dengan kursi. Oh, Sekarang dulu duduk. Sekarang duduk, bisa. duduk, berdiri, enak. Oh, udah enak sekarang. Duduk, tayar Baik. juga enak. Udah. Baik. Ya, kemudian suara udah lantang, udah lumayan. Oh, baik. Membawa ayat-ayatnya cukup. Baik. Baik, ini memang kalau selepas kemo bisa bawaan seperti itu ya, Dok ya? Iya. Tubuhnya kan lagi lemah. Lemah. Saya ketemu Pak Haji. Saya waktu itu ketemu Pak Haji di Ternate ya Pak Haji. Iya. Pak Haji sakit apa? Saya kaget karena dulunya gagat gitu lah beliau. Penceramah juga di Baik. masjid, tokoh di Kesultanan Ternate kan. Nah, saya bilang Pak Haji bilang saya baru kemo dokter. Suaranya juga lemah gitu. Oh, saya lihat kok gelap, kuku-kukunya mulai hitam. Saya bilang, Baik. Hitam, udah betul. insya Allah kalau ada waktu ke Surabaya, nanti saya kasih oksigen dan sedikit ozon. Nah, kami melakukan seperti itu. Baik, yang pasti sekarang kualitas hidup Pak Haji juga lebih baik ya. Sudah lebih Aktivitas baik. juga lebih enak. Sudah lebih ini enak. kukunya udah tidak menghitam lagi, udah pink ya. Pakai kutek Pak Haji enggak ya? Ya, udah. Yang dulu hitam. Oh, iya? Hitam, ya. Betul, Tangan hitam, ini betul. hitam seluruhnya. Baik. Muka juga hitam. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Tapi jangan pakai whitening ya Pak Haji ya. Ya. Jangan pakai whitening. Enggak. Baik, Dok, memang secepat itukah ini begitu langsung diterapi badan kita terasa lebih enak biasanya? Dok? Kalau ozon infus langsung rasa lebih fit, segar. Langsung terasa ya, Dok, ya? Ebo juga pasti. Setelah itu mau setir mobil pun pulang aman-aman saja. Tetapi kasus-kasus penyakit kronis seperti kanker post kemo, kemudian diabetes yang sudah bertahun-tahun, kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, itu nggak mungkin satu kali Mas. Baik. Karena darahnya laki-laki kan 6 liter toh, Baik. nggak mungkin satu kali. Yang pasti kalau sudah diterapi ozon kan memperbaiki kualitas hidup Ya. ya. Kualitas hidupnya juga sudah berubah juga lah Dok. Seperti itu ya. Nanti kita bahas ya Dok ya. Ya. Baik, pemirsa Anda bisa mencatat di layar kaca untuk alamat praktek dari QLife Clinic Surabaya. Ada di Ruko Villa Bukit Mas RE nomor 8 di Jalan Abdul Wahab Siamin, Duko Pakis, Surabaya. Untuk nomor teleponnya 031 561 0127 atau di 081 61 500 0281 ada 081 330 231 538. Kita akan kembali dengan telepon-telepon dari Anda 82510 atau 82570 selepas pesan-pesan yang satu ini. Hidup sehat tanpa obat bersama QLife Clinic Surabaya kembali bersama Anda. Dan kita membuka line telepon untuk Anda 82510 atau 82570. Silakan Anda bisa konsultasi langsung dengan Dr. Sri Budiwati langsung di studio JTV. Baik, saya mau ke Pak Haji Unang kalau gitu. Pak Haji Unang ini kan kalau tidak salah udah sering ya Pak Haji ya. Penyakitnya rombongan ya Pak Haji ya. Boleh dicerita, boleh cerita lagi untuk pemirsa di rumah. Penyakitnya apa saja sih bawaannya? Ya waktu itu darahnya kencing manisnya tinggi, kolesterol, diabetes, Kolesterol juga. tinggi, asam urat, juga tekanan darah tinggi. Nah, dengan kondisi seperti itu Pak Haji seperti apa waktu itu? Ya waktu itu lemes, ngantuk-ngantuk terus gitu. Ngantuk-ngantuk terus ya? Iya, Badan gemuk? badannya dulu gemuk, sekarang gembos ini. Oh, gembos. Tapi gembos sekarang lebih sehat ya? Amin. Tapi sekarang Pak Haji, kalau Pak Haji ini, mohon maaf usia berapa Pak? 71. 71 tapi lincah kemana-mana sekarang ya? Iya. Setelah mengenal Dokter Sri dilakukan terapi ozon. Berapa kali waktu itu masih ingat? Waktu itu kurang lebih ada 8 atau 10 kali. 8 kali. Ebo ya dok? Ibu. Itu berapa tahun yang lalu Pak Haji? Itu kurang lebih ada 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 6 Empat- tahun yang 6 tahun lalu. 6 tahun. 6 tahun yang 6 tahun lalu. lalu. 6 tahun Sampai yang sekarang lalu. masih sehat sekali. Sampai sekarang. Ini kan sudah sekian lama dan sekarang kondisinya Pak Haji semakin sehat. Amin. Waktu setelah terapi ozon, Pak Haji tubuhnya langsung mulai mengecil begitu?
Ya step by step. Step by step. Baik, kita hold dulu. Kita ada penelpon di rumah. Selamat malam. Hidup sehat tanpa obat bersama Q Life Clinic Surabaya. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo? Dengan siapa di mana? Selamat malam, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Iya, Pak Bambang Madiun. Pak Bambang, silakan langsung pertanyaannya, Pak. Pak Bambang Madiun. Oke, langsung, Pak. Pak Bambang Madiun. Di Madiun, Pak. G. G. Iya. Ini apa bisa ya, Bu Dokter? Ya. Saya itu punya keluhan. Pertama, ada kencing manis. Ya. Terus ada gejala ginjal. Terus saraf kejepit. Ya. Oke. G. Usia berapa, Pak Bambang, kalau boleh tahu? Ada ginjal. Bisa nggak ya diobati, Bu? Baik. Baik, Pak Bambang. Terima kasih banyak, ditunggu jawabannya ya. Iya. Oke. Kurang lebihnya sama ya, Dok, dengan Iya. Pak Haji Unang. Iya. Penyakitnya rombongan. Silakan. Jadi kalau saya boleh tampilkan lagi gambar darah. Nah, biasanya orang kencing manis itu kalau dilihat di mikroskop, maka gambar darahnya seperti yang di kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, kolesterol tinggi, ini seperti ada dinosaurus di kanan bawah itu ada lemak LDL. Kemudian kencing manis itu biarpun sudah minum obat, kencing manisnya terkontrol, itu sel darahnya merah tuh sering lengket karena jam makannya belum bagus. Oke. Jadi gula dari nasi sering lengket dengan darah. Makanya pada orang kencing manis akhirnya komplikasi. Kenapa? Karena darahnya membawa oksigennya kurang pinter ke organ-organ itu. Pembuluh darahnya dindingnya jadi seperti kainnya tidak digosok, tidak bisa mengkilap. Akhirnya komplikasi. Bisa komplikasi ke ginjal, terakhirnya cuci darah, bisa geringgingan neuropati, matanya katarak dan sebagainya. Kalau kita mengerti underlying disease akar dari permasalahan diabetes, Pak, insya Allah kita bisa mengerjakan. Tetapi dengan catatan, semua lab Bapak dibawa, kemudian di tempat kami periksa LBA dan kuantum dulu. Baru kita bisa kasih jelas ke Bapak, harus melakukan berapa kali. Kalau pengalaman kami, beberapa pasien yang sudah ada batu ginjalnya pun, setelah ketiga, keempat, batu-batu itu mengecil-mengecil dan keluar lewat kencing tanpa rasa nyeri. Oke. Itu pasien-pasien sendiri yang cerita dan batunya dikumpulin. Yang sudah ada batu ya. Oke. Yang lain yang diumpet itu larut sendiri. Tetapi tentu tidak mungkin satu kali, Mas. Ya. Karena kadarnya 6 liter. Baik. Satu kali yang bersih tidak ada segitu, 2 liter saja yang bersih. Baik. Dan ini adalah medis ya, Dok. Jadi ada Ini medis jadi ada sekali. diagnosa pemeriksaan dari awal, Iya. kemudian diagnosa juga dari dokter harus tindakan seperti apa yang tepat. Ya, ada gitu, pemeriksaan terapi hasilnya, lab. ya. Setelah 4 kali, setelah 8 kali, kemudian sampah yang numpuk ditabung, sisa-sisanya masih ada enggak. Nah, pasiennya juga bisa lihat sendiri hasil darahnya di mikroskop. Baik. Pak Unang, dulu cukup bersabar nggak Pak melakukan terapi ozon? Ya, mau nggak mau harus kita telateni itu. Dan hasilnya sekarang gimana Pak? Hasilnya alhamdulillah sudah seger bugar. Nah, sekarang segar bugar. Bapak Unang masih menjalani program-program sehat yang dilakukan oleh dokter, yang dianjurkan oleh dokter? Oh jelas. Apa aja kalau boleh tahu? Ya seperti apa? Ozon apa dok? Ozon bubble Ozon sekali-sekali. bubble, ya? Oh, masih Kalau sekali-sekali dong. flu. Oh, oke. Iya. Yang paling penting tuh Pak Haji Unang luar biasa jalan pagi. Jalan pagi, Dok? 5 kilometer. 5 kilo? Setiap pagi. Terus makannya gimana, Pak Ya Unang? makanya kita hati-hati. Teratur. Selalu mobil saya bawa nasi merah. Oh, oke, luar biasa. Karena ada bawaan diabetes ya, Dok Iya. ya. Jadi makanya sekarang udah nasi merah. Sekarang normal semua heran saya. Bagus. Alhamdulillah. Berapa kalau boleh tahu? Terakhir? Terakhir berapa ya? 100 lebih dikit loh. Ya kemarin cek di klinik acak ya, gula darah acaknya beliau hanya 128 kalau nggak salah. Kurang lebih gitu. Luar biasa dengan usia segini ya, Dok Iya. ya. Baik, saya mau geser dulu ke Dokter Ferry. Dok, kalau Dokter Ferry di klinik seperti apa sih, Dok? Ya, sebagai di klinik itu kita lengkapi di Q-Life itu dengan terapi-terapi komplementer yang lain yang kemungkinan susah untuk diterapi secara pengobatan umumnya. Seperti neuropati. Neuropati itu susah mau diapakan gitu loh. Oke. Itu kayak susah diobati secara medis juga susah. Tapi menggunakan terapi sujo
Apa Ini itu, Dok, terapi Sujo, Sujo Dok? ini baru. Apa itu, Dok? Masuk di Indonesia tahun 2019 pertengahan. Itu terapi hanya di tangan Akupunktur. dan di pergelangan tangan sampai pergelangan kaki. Ini akupunktur modern. Akupuntur modern. Iya. Basicnya Jadi- adalah akupuntur. Dari justru dengan ilmu akupunktur dikembangkan menjadi Sujo ini, belajar akupunktur lebih mudah. Oh, oke. Terapinya hanya di tangan, telapak tangan dan telapak kaki. Tidak merambah ke bagian dalam. Menggunakan jarum-jarum juga, Dok? Bisa, tapi tanpa jarum pun bisa. Hanya menggunakan warna, Oke. hitungan menit, detik, kadang-kadang sudah selesai. Contohnya seperti apa, Dok? Menggunakan warna itu? Kita warna ini nggak mengandung apa-apa, nggak ada unsur magic ya, nggak ada sulapan. Misalnya sakit gigi ya, di terapi Titik. di kuku, Heeh. itu hitungan 5 menit biasanya sudah sembuh. Oh, Ya, oke. Tetap kalau ternyata dalam 5 menit ke atas ya masih sakit ya harus menggunakan obat. Ada Jadi obatnya tetap ya. kombinasi lah. Baik, Seperti itu. apakah Pak Haji Kene itu juga dilakukan terapi Sujo juga di tempat Ya praktek? pernah juga. Dulu sakit apa Pak? Tangannya sakit tuh Pak Ji. Sakit tulang-tulang itu. Oh tulang-tulangnya. Ya itu Pernah di- lutut ini sakit, terus ditur di sini. di terapinya di tangan aja. Tangan. Nggak sampai merambah ke kaki. Berarti ini sebenarnya terapi komplementer ya? Iya, Untuk mengatasi, kombinasi, ada ya. kombinasi ya. Ini kan memang semacam paliatif ya, Dok ya? Ada lengkap ya, Bisa. ada Itu terapi QOL, ozon. quality itu of dia. life. Kemudian, apakah semua pasien itu juga harus dilakukan terapi Sujo atau pasien-pasien tertentu, Dok? Seperti apa kondisinya? Yang tertentu aja. Jadi yang susah untuk dilakukan pengobatan secara umumnya, secara medis, secara apa yang mental ya, misalnya neuropati, nyeri-nyeri di bagian tertentu, satu kaki atau dua-duanya, kadang-kadang ada panas. Orang yang diabetes itu biasanya kesemutan di ujung-ujung jari kaki. Itu kalau nggak kesemutan, panas atau mati rasa, itu pakai Sujo cepet. Oh, baik. Baik, jadi memang lebih ketambahan ya, Dok ya. Iya. Dok, mungkin bisa review lagi untuk pemirsa di rumah. Ini kan sebenarnya terapi ozon itu buat penyakit apa saja sih, Dok? Tadi kita bahas mengenai virus ya, Dok ya. Jadi terapi ozon itu kita tidak bicarakan penyakit tertentu, Mas. Tapi kita memperbaiki basic karena dasar daripada kesehatan dan kekuatan imun sistem kita ada di dalam darah. Oke. Sel darah merah, sel darah putih, trombosit itu harus aktif. Ya. Bila mana gambaran darahnya seperti yang tadi orang sakit, darah lengket, ada LDL, ada macam-macam metabolit, ada larva cacing, tentu orang itu nanti lama-lama punya banyak penyakit. Fatty liver, diabetes, kanker. Karena jalan pagi enggak, minum air malas, tiap hari cuma goreng-gorengan, snack-snack yang enggak jelas gitu ya. Nah, lama-lama sampah-sampah itu numpuklah di dalam darah. Jadi terapi medical ozon itu tujuannya mengaktifkan kembali semua sel darah merah, sel darah putih, dan menormalkan kembali fungsi-fungsi darah mereka termasuk trombosit. Dengan catatan kita harus membuang sampah-sampah yang masih numpuk di dalam darah, termasuk yang di dalam organ. Kita melakukan terapi EBO misalnya, Ya. yang darah keluar masuk. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Mulai ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, maka sampah-sampah metabolit yang nempel di dinding-dinding organ itu diambil oleh sel darah putih fagosit. Oke. Sehingga waktu ke-5, ke-6, ke-7 itu tampak hitam-hitam plak-plak di dalam tabungnya. Berarti untuk semua penyakit yang berhubungan dengan darah ya, Dok? Ya, semua Baik. penyakit kronis bisa. Semua penyakit kronis. Bahkan virus pun kami melakukan karena dia sebagai antivirus juga ada. Nah, tadi dibahas di awal ya, Dok ya. Ya. Nah, kalau seperti Pak Haji berdua ini sudah selesai. Kalau Pak Haji ini sudah selesai, Dok? Pak Jikene, saya masih menunggu memperbaiki sampai trombositnya bisa normal. Jadi Ya, sekarang sedikit ini rendah. dipantau terus ya, Dok ya, Ya, untuk dipantau karena trombositnya masih turun. Ini untuk asupan makanan seperti apa sih, Dok? Jadi kalau kita memperbaiki, biasanya saya sebagai dokter, Ya. karena kita ngurusi QOL, quality of life, saya harus menjelaskan dulu detail. Nah, dari darah, dari kuantum, Ya. oh Bapak ini kekurangan ini, lemaknya terlalu banyak di liver, pembuluh darah seperti ini tampak semua. Dan saya mengajarkan pola hidup sehat. Ya. Nomor 1, harus ketemu matahari pagi. Luar biasanya kita hidup di daerah Katulistiwa, tidak ada musim dingin.
Iya. Selalu ada matahari pagi. Adanya musim durian, musim Pak Haji langsung ketawa. Seperti itu jalan pagi harus. Nomor 2, bangun tidur itu harus minum air hangat, air mineral. Oke. Kenapa? Karena kita tidur, tubuh kita tuh semuanya lemah. Iya. Tenang, jantung kita juga pelan. Nggak boleh langsung kopi teh, harus air hangat dulu. Air hangat beberapa kali, baru sholat subuh. Setelah sholat subuh minum air lagi. Setelah kencingnya kuning, jalan-jalan pagi. Oke. Minimal 30 menit kalau mampu. Kalau enggak ya senam-senam di tempat ketemu matahari pagi. Baik. Yang itu masalah jalan pagi minum ya. Minum tuh harus rutin 1 jam 1 gelas. Begitu sampai pukul 9 malam. Baik. Tidak boleh malas minum air. Oke. Pak Haji Unang melakukan seperti yang dilakukan oleh Dr. Sri yang dianjurkan? Ya emang betul gitu. Tiap pagi saya jalan sambil jemur gitu. Dan kita makan pun ya dijaga. Nggak asal kalau orang Jawa bilang nggak nyosor aja. Baik. Dan hasilnya sekarang Pak Haji merasa semakin fit? Ya begitulah, tambah segar sekarang. Nah, kalau Pak Haji kini bagaimana? Apakah juga menjalani anjuran-anjurannya seperti yang Dr. Sri katakan? Saya jaga juga. Saya udah atur. Seperti itu. Ya. Makanya sekarang kehidupannya Pak Haji kini juga semakin lebih baik ya. Ya, lebih baik. Lebih sehat sekarang. Lebih sehat. Ya, Mudah-mudahan juga trombositnya juga cepat naik ya. Jadi iya. bisa kembali ke kampung halaman Iya, seperti sedia kala, sehat seperti sedia kala. Begitu ya Pak Haji kini ya. Iya. Baik, pemirsa, Anda bisa mencatat di layar kaca untuk alamat praktek dari Q-Life Clinic Surabaya. Ada di, ada penelpon. Baik, kita sapa dulu penelpon berikut ini. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam. 82510 atau 82570, silakan. Anda sudah tersambung di ujung telepon sana. Selamat malam. Belum ada ya. Baik, untuk alamatnya saya bacakan. Ada di Ruko Villa Bukit Mas, RE nomor 8 di Jalan Abdul Wahab Siamin, Duku Pakis, Surabaya. Nomor teleponnya 031 561 0127 atau 081 61 500 0281 atau di 081 330 231 538. Kita akan kembali dengan tips menarik untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami sesaat lagi. Kita hampir di penghujung perjumpaan, tapi kita masih akan tampilkan lagi untuk alamat praktek dari Q-Life Clinic Surabaya. Ada di Ruko Villa Bukit Mas, RE nomor 8 di Jalan Abdul Wahab Siamin, Duku Pakis, Surabaya. Dan dokter, untuk buka prakteknya hari apa? Kami buka Senin sampai Sabtu. Pukul berapa, Dok? Kalau perawat ada mulai pukul 8, dokter mulai pukul 9 sampai pukul 7 malam. Ya. Kecuali Sabtu sampai jam 4 sore. Baik, dok, tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar mengenai terapi ozon dan juga ada infeksi virus. Berarti memang kerusakan di darah itu bisa diperbaiki dengan terapi ozon, begitu? Ya, betul sekali. Karena basic daripada kekuatan energi kita, imun sistem kita, kekuatan kita melawan semua penyakit, itu harus dengan darah yang sehat. Baik, sudah bergabung? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana Bapak? Muke di Gondang Legi. Di Gondang Legi, Malang ya? Ya. Silakan Pak, langsung pertanyaannya. Ya. Silakan Pak. Ya. Pertanyaannya Pak. Saya komplikasi ini. Komplikasi apa Pak? Jantung koroner dan saraf sama diabetes. Baik, usia berapa Pak? Ya 64 ya. Baik, terima kasih Pak Muklis, ditunggu jawabannya ya. Ya. Baik, dok, komplikasi ada jantung koroner dan juga diabetes. Tentu awalnya pasti diabetes. Awalnya diabetes. Ya, terus komplikasinya ke jantung koroner. Komplikasinya kemana lagi Mas? Saraf ya? Saraf. Sarafnya kecepit. Pada orang diabetes tuh seringkali cepat keropos tulang. Tulang belakangnya sering keropos gitu. Oke. Dan jam makannya memang nggak teratur, darahnya jadi lengket semua ya. Jadi komplikasi semua karena memang darahnya semua lengket. Kalau darahnya lengket lambat kirim oksigen, lambat kirim nutrisi, lambat buang sampah. Jadi
dinding-dinding pembuluh darah dan organ-organ itu komplikasi semua gitu. Ya satu-satunya jalan kalau dengan obat makin banyak obatnya, ya satu-satunya jalan kami mengaktifkan lagi dengan oksigen dan ozon. Dengan terapi medical ozon. ozon ya. Ya. Medical ozon yang tepat seperti apa, Dok? Kalau melihat dan mendengar komplikasi seperti itu, saya biasanya harus periksa darah seperti tadi ya. Baru kita lakukan ozon infus dulu. Begitu kasih infus, kelihatan darahnya mulai aktif, baru kita bisa melakukan EBO yang darahnya disaring. Baik. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Baik, saya pernah mendengar informasi ada pasien yang katanya mau jantung ya, Dok, ada mau dipasang ring, begitu di terapi ozon dengan secara rutin tidak jadi pasang ring. Ya, itu ada beberapa kasus memang. Yang kemarin yang terakhir itu seorang bapak yang waktu dikateterisasi, kateternya pun tidak bisa menembus. Oke. Karena buntu di jantungnya. Jadi seorang guru dari Kalimantan. Kami melakukan ozon, EBO baru 4 kali. Dan beliau 4 kali ini kemudian mulai melakukan pasang ring. Katanya pensiun, sebelum pensiun saya mau pasang ring. Oke. Setelah pensiun kan tidak dibiayai katanya Yeah. gitu. Jadi beliau dipasang ring, alhamdulillah berhasil ringnya pada tempatnya. Dan kateternya bisa masuk. Yang tetap mau pasang ring. Kemudian ada yang karena diabetes harus di bypass. Takut. Teman-temannya yang banyak di bypass 2-3 bulan kemudian kok Semakin parah. meninggal. Oke. Karena sambungannya tidak nyambung kan pada diabetes susah nyambung. Oke. Tiba-tiba bisa lepas lagi ya jahitannya, lemah gitu ya. Nah beliau memang ke Singapura terus sih. Harus bypass dan pasang ring. Enggak hanya 4 tapi 5. Nah, sama istrinya dalam tanda kutip, laki-laki kan takut jarum ya, takut ditusuk ya. Yeah. Istri yang paksain, harus di ozon dulu, kasih oksigen ozon. Nanti setelah 8 kali atau 10 kali balik ke sana, Singapura. Jadi kita melakukan dan beliau rajin karena istrinya yang nampingin. Istrinya bilang saya nggak mau cuma 10 kali, saya mau sampai betul-betul itu sampah sudah bersih di tabung-tabungnya. Setelah bersih mereka kembalilah ke Singapura. Ya. Kira-kira dilakukan kateterisasi, hasilnya dibawa ke saya. Dokternya juga di sana kaget. Jadi yang plaknya 90% berkurang tinggal 20%. Yang 70%, 60% semua sudah tidak ada plak lagi. Kemudian diabetesnya terkontrol dengan baik karena beliau diabetes. Kemudian yang tadinya sudah mengarah 100% pengapuran pada diabetes, satu arteri besarnya, itu di kateterisasi tampak dia membuat cabang dari pembuluh darah sampingnya nembus ke bawahnya itu. Berarti salurannya bagus. Jadi bypass Sudah nembus. alami, bypass Yeah. alami terbentuk. Jadi memang tubuh kita ini ajaib, ini sel hidup. Ya. Sel hidup. Dan kalau kita bisa mengaktifkan darah kita, oksigenasinya, kemudian di nonaktifkan bakteri virus jamurnya, maka darah kita itu bisa memperbaiki dengan cepat. Dengan sendirinya ya, Dok Ya. ya. Baik, berarti kabar baik buat Pak Muklis tadi ya. Ya. Boleh konsultasi dengan Dokter Sri di klinik. Dok, Dokter Ferry ada tips nggak buat pemirsa di rumah? Ini kan dokter lebih ke terapi tambahan ya, Dok ya? Iya. Jadi ada kenang-kenangan buat Ya. pemirsa ya. Ini terapi warna. Barangkali buat yang beruntung menonton, tak kasih tip untuk yang sakit gigi. Oke. Ya. Untuk sakit gigi jempolnya aja di kanan dan kiri dikasih warna gini. Warna pakai spidol aja lah. Spidol warna biru. Kuku jempol ya. Kuku jempolnya, pinggirnya aja. Oke. Coba nanti dirasakan setelah 5 menit. Oh, gitu ya, Dok ya. Spidol biru. Nah, terasanya seperti apa? Rata-rata hilang nyerinya. Oh, Tapi setelah gitu. itu harus ke dokter gigi. Ya, Dibetulin tetep yang ya. kropos. Tetep ya. Kalau yang itu urusan dokter gigi. Oke. Ini urusan sakitnya. Oke. Sakit gigi itu menderita loh. Oh iya. Lebih baik sakit gigi atau daripada sakit hati enggak ya, Dok? Yang ini dysmenorrhea. Oke. Jadi Nyeri haid. teman-teman kalau nyeri haid dilep pada waktu menstruasi, kasih warna biru di sini. Antara jari, ini harus telapak tangan kanan ya. Telapak tangan. kanan. Ini dikasih warna biru antara Jari ke Jari jari ketiga. tengah sama jari manis. Jadi manis. Nah, di sininya.
Digambar di atasnya, ya. digambar sesuai gambar ini. Nanti akan Gambar berkurang kayak sakitnya. kandungan itu ya. Itu kan 5 menit juga. Oh, Oke, baik. Tips ya. Rata-rata seperti itu. Oke, tips untuk pemirsa di rumah. Satu lagi ya. Satu lagi Boleh. bocoran. Ini untuk panas badan. Ya, Badannya Ya. panas tinggi. Ujung-ujung jarinya semua, kanan dan kiri. Kasih warna biru. Kukunya ya dok. Kukunya juga, Oh telapaknya juga. telapak Telapak, oh, dagingnya. telapak ininya. Dagingnya. oke. Kasih warna biru. Mhm. Ini biasanya kalau anak saya sakit itu 3 hari biasanya. Tak kasih obat 3 hari. Selama Tapi kalau ini coba nggak tak kasih obat, iseng-iseng aja. Oke. Setengah hari misal. Panasnya turun. panasnya turun. Tapi Baik. tetap harus minum air ya. Iya, Ya, minum air yang banyak. harus dicoba ya. Ya, Dok, ini masih bisa ada sedikit waktu untuk Dokter Sri. Boleh tips untuk pemirsa di rumah, Dok? Sedikit waktu. Ya, saya selalu hanya memberi 4 Ya. poin yang harus dilakukan setiap hari. Nomor 1, selalu jalan pagi. Oke. Nggak perlu pakai biaya. Cuman bondo kaki jalan. Nomor 2, minum air. Harus rutin. Kalau berat badannya 100, tentu harus 3 liter. Kalau berat badannya seperti saya cuma 55 misalnya, ya 2 liter udah cukup. Dibagi 10 kali minum. Tiap 1 jam, 1 gelas sebelum makan. Setelah makan tidak boleh ada jus atau gula, hanya minum air hangat. Yang nomor 3 adalah jam makan. Di seluruh dunia kita makan tuh cuma 3 kali ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jangan ada lagi roti-roti, kue-kue, jajanan, snack-snack di luar jam makan. Itu bisa lebih dari 3 kali dan bisa sakit. Baik. Jadi makan jam 7 sampai jam 9 pagi, jam 12 makan siang, jangan lewat jam 1, dan makan malam jam 6 sampai jam 7. Baik. Yang keempat adalah tidur malam. Ya. Jam 10 sampai jam 4 pagi, tidak bangun-bangun, tidur nyenyak, lampu dimatiin, tidak boleh ada TV di kamar, Baik. tidak boleh ada handphone on, Ya. ngecasnya jauh dari kepala. Oke. Maka kita kalau melakukan 4 hal ini, tentu tubuh kita fit, hormon kita sehat, tidak gampang marah. Baik. Ibadah kita sama Allah Lancar ya, Dok ya. tenang. Baik. Begitu ya. Dok, terima kasih banyak tipsnya Dokter Sri, Dokter Ferry, Pak Haji Kini dan juga Pak Haji Unang. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih sudah memberikan banyak tips untuk pemirsa di rumah. Dan pemirsa terima kasih banyak sudah menemani kita di 1 jam terakhir ini. Jangan lupa ada informasi untuk Anda bagi penikmat duren. JTV akan menyelenggarakan kenduren. Ada banyak varian duren di seluruh Jawa Timur. Nanti akan digelar di sana. Acaranya hari Jumat, Sabtu besok tanggal 13-14 Maret di halaman parkir Gedung Grapena Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya. Ada banyak sekali game seru makan duren, kemudian ada live music, stasiun dangdut, dan banyak sekali games-games. Jangan lupa datang ya. Dan satu lagi pemirsa di rumah, JTV perpindahan frekuensi satelit, yakni Palapade horizontal frekuensi 3880 MHz, simbol 30000. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton acara kami. Saya Bian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.